Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatilah hadratul sabah Ahmad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Ala rabbi syai'na wa ma'ana yang baina wa baina wa fasidi subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah ta'ala alaihi wa rahmatullahi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah kepada kita semua para jemaah Masjid Agung dan keluarga besar kita dan orang-orang yang kita cintai dan orang yang kita. Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu dalam hidayah dan taufik Allah, dan serta syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jemaah Masjid Agung, jemaah salat subuh Masjid Agung rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala ni'amillah, nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita, khususnya pagi ini. Hidayah taufik ma'unah masih ada pada hati kita, kesehatan masih ada pada kita, sehingga kita masih istiqomah hadir ke Masjid Agung untuk sholat subuh berjamaah, untuk iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah, untuk mengaji. Katanya kuliah subuh ini kenyaman mengaji dan ibadah-ibadah yang lain. Semuanya yang telah disebutkan itu adalah ibadah dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslim rahimakumullah, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga kita diberi sakit oleh Allah. Tidak selamanya orang itu sehat, tidak selamanya orang itu sakit. Kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sakit sebentar, merasa sakit lama, karena kita sudah terbiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehingga sakit itu seakan-akan meskipun hanya sebentar terasa lama. Perlu diketahui bahwa orang sakit kadito termasuk juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sehat saja yang nikmat, sakit itu nikmat. Kenapa dikatakan sakit nikmat? Karena kalaupun sakit, dosa kita akan hilang. Dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Dan amal-amal kita yang menjadi kebiasaan pada saat sehat akan tetap dicatat oleh Allah. Karena Allah Ta'ala kadito manabi omba mana ben Allah Ta'ala pada situ goreng pasungkan pasake. Dan jika Allah Ta'ala makon malaikat untuk mencatat amal-amal baiknya orang itu selama sehat. Selama dia sehat, istiqomah ke Masjid Agung. Selama sehat, dia berjemaah, sholat berjemaah. Pada masa-masa sehat dia terus melakukan ibadah-ibadah kepada Allah.
ternyata setelah dia sakit nggak bisa melakukan apa yang terbiasa dilakukan. Maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk mencatat amal orang itu selama sakitnya. Amal yang dikerjakan sebelum sakit dianggap mengerjakan. Jadi ada tim khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tadi mencatat juga amal-amal yang sebelumnya menjadi rutinitas, kemudian kebetulan hari ini sakit dan tidak melakukan rutinitas itu, maka Allah Ta'ala dicatat amal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan makin memang tentulah akan menjelaskan tentang nikmat sakit. Cuman kadang-kadang kita meskipun sakit itu adalah nikmat, atuh ada Allah Ta'ala terus, ya Allah mandar sehat dan gula, kadang-kadang kan seperti itu. Kenapa? Karena sehat juga nikmat. Jadi kalau boleh pilih, ya sehat saja yang kita ambil, bukan sakitnya. Sehat dan kita beribadah dan dosa diampuni, itu lebih baik rupanya. Kalau umpamanya seseorang akan diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada malaikat 4 yang disuruh oleh Allah kepada orang itu. Yang pertama, malaikat yang pertama disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kekuatannya. Makanya orang yang sungkan pas lemes, karena memang ben Allah Ta'ala ipakon malaikat fulan bin fulan roa laku sakit, kekuatannya diambil, lemes pasangan. Biasa Nabi bisa cekek, ini kalau bisa cekek, biasa Nabi bisa berkah, lo bisa berkah. Biasa ada masjid agung, lo bisa. Sebab kenapa? Bi malaikat memang kekuatannya dicabut, dikurangi lah paling tidak. Kejeding bisa, kadang-kadang kan kejeding bisa, tapi menonton masjid agung lo bisa, karena memang kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut. Kemudian di sini juga malaikat yang nomor 2, ayyakhudha ladzatat ta'am min famihi. Malaikat yang nomor 2 oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas agar rasa makan tidak enak. Minum kadang-kadang tidak enak, makan tidak enak. Makanya orang sakit itu mayoritas seperti itu. Untuk makan, selera makan tidak mau. Karena memang oleh Allah Ta'ala malaikat disuruh untuk mengurangi nafsu makan, mengurangi nyaman adeer. Ben malaikat dicabut. Kemudian malaikat yang ketiga, ayyakhudha nura wajhi. Yang ketiga, malaikat yang ketiga muanna cahayana isoro kodud ban Allah Ta'ala. Makanya bahasa namun orang yang sungkan pas pucat, biar mi pucat sakit. Itu namanya memang dicabut oleh Allah melalui malaikat. Sinar muka yang asalnya ceria ini ke aube menjadi pucat. Jadi pas pucat. Kemudian malaikat yang keempat oleh Allah Subhanahu wa taala ayyakhudha jami'a dzunubihi fayakunu tahiran 'anid durun. Malaikat yang keempat ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dosa-dosanya. Kalah. Jadi dosa-dosanya orang yang sakit ini disuruh ambil oleh Allah. Kalah gitu sana kabeh. Fulan bin fulan ya kekuatan ambil, fulan bin fulan ya juga selera makan dikurangi, fulan bin fulan itu juga cahaya di mukanya kurangi sehingga pucat. Yang terakhir malaikat yang keempat, fulan bin fulan ya tuh sana kalah. Tuh sana orang yang sesongkannya selalu kalah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian saampona orang enggak dintoe pabeure sepole ban Allah Ta'ala, maka pabeli boleh.
Orang yang sesongkan gila umpaman ben Allah Taala paring sehat paring beres pole paring sehat pole pakai pembeli pole ya. Tentunya orang yang songkan kan ada yang ikhtiar atau usaha. Kadang tradisional usahanya bisa ben Allah Taala paring sehat, paring beres. Kadang ki ke dokter, kadang-kadang naudzubillah sampai ngamar ning masake sekian hari. Itu namanya ikhtiar kita. Kemudian ben Allah Ta'ala pasanane paberes. Bagaimana kalau sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita beli happy. Kekuatan ben Allah Ta'ala nyerok makon malaikat pabeli kekuatan fulan bin fulan dia pabeli pekuat pole bisa ke Masjid Agung boleh. Beri itu malam nalok bisa apa napa kapelengan. Mungkin ben Allah Ta'ala pabeli. Kipas bisa dari Masjid Agung boleh. Kemudian juga selera makannya benar Allah Ta'ala pokok membeli dan malaikat pabeli boleh pakai cengakan panyaman ngakan bulan bin bulan dia. Pas boleh cahaya muana seroba beli boleh dan malaikat serang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pabeli daga bulan bin bulan akhirat tak pucat pun. Yang terakhir urusan dosa. Dan nikah pakonce pabeli ban Allah. Jadi malaikat saya terakhir nikah, wes bantau sama beli ya tu satu sana je lau la teku. Mun urusan setelok, urusan kekuatan, urusan makan, artinya nyaman urusan asal pucat pas tak pucat menjadi segar lagi, ketela sair, muana, pakon pabeli. Ben Allah Ta'ala melalui malaikat. Yang dosa ini tidak disuruh oleh Allah. Weh lah tahu siapa beli. Akhirnya malaikat setokang tekun tu sana orang songkan nikah pasanan mator dekat Allah Ta'ala. Pangeran ketipan apa? Kancatan gula setelok kan itu apa kon membeli. Paten gula kan itu tulisan seneku tu sana orang sesongkan. Fulan bin fulan nikah sedang panjang tay apa kon membeli. Pas ketipan apa kak itu? Pas Allah Ta'ala ajabu lawis lah tak usah apa balik dia. Ada termasuk sifat lamben ongkok sifat ni serasengkok dekat orang gila. Weh sebaan tusan aja buang kata se. Jadi tusan orang yang sesongkan ni buang kata se melalui malaikat. Buang kata se malaikat. Dan ini kan apanya mana kehebatannya orang yang songkan. Orang yang songkan itu tanda kutip cocok sikile termasuk nikmat juga. Jadi makanya apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah yang lebih baik kepada kita. Apapun, meskipun secara penilaian yang diberikan Allah kepada kita itu adalah seakan-akan bikin kita pusing, bikin kita ruwet. Anggaplah itu adalah musibah. Apakah tanda tidak kasihan Allah kepada kita? Apakah Allah Ta'ala sebagai tanda tidak bersifat Rahman Rahim? Tidak. Artinya Allah Ta'ala nikah tak mening dari sifat tak ampuni seranda kagu lebih panjenengan. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah termasuk sakit, ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat. Makanya untuk mensyukuri itu tentu malai agar kita tidak mengeluh pada saat kita diberi musibah oleh Allah Ta'ala. Agar tidak mengeluh, anggaplah apa yang diberikan oleh Allah adalah nikmat. Karena Allah Ta'ala yang tahu mana yang lebih aslah, mana yang lebih ahsan, mana yang lebih afdol, yang lebih baik mana versi Allah, yang lebih utama mana versi Allah. Jadi Allah Ta'ala yang lebih tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu ada seseorang pada masa Bani Israel. Ada seorang laki-laki itu adalah fasikun fajirun. Ini luar biasa, orangnya meleng luar biasa. Jadi orangnya ahli maksiat, ahli melanggar dalam aturan agama. Karena saking seperti itu, kemudian penduduk kampung atau penduduk desa itu tak mampu mengatasi. Ebalai pakun, ebalai pakun, ebalai kepakun.
Akhirnya pas penduduk kampung ini kan mengadakan istighosah masal. Gerak batin. Artinya atua dekat Allah Ta'ala apolong nang situng tempat. Anggaplah nang situng tempat ibadah sejenis masjid. Pas atua agar laki-laki ini dikeluarkan dari tempat ini. Agar laki-laki ini keluar benar Allah Ta'ala dari kampung nikah, dari desa nikah atau dari kabupaten nikah. Atua orang kampung. Karena abaan mereka sudah tidak mampu untuk mengatasi laki-laki itu. Bagaimana? Setelah itu langsung Allah Ta'ala ngutus Nabi Musa. Ngutus Nabi Musa. Dan Nabi Musa Allah Ta'ala kata makon kangkui keluar orang gila. Artinya suruh sahabat dan situng tempat. Terus nih sahabat dan situng tempat. Sampun agak itu rupanya tak cerai orang gila. Tak cerai sahabat yang situng kampung A atau betisa A pakun. Pindah boleh ben Nabi Musa pakun. Pindah boleh ben Nabi Musa pakun. Jadi pakun terus menerus apa yang dilakukan. Kebiasaan maksiat kepada Allah Ta'ala itu terus lanjut. Terus kemudian setelah itu seorang nikah sahabat nang situng tempat yang terakhir sahabat ben Nabi Musa dari situng tempat setada orang sama sekali ada orang sekali ben ada hewan-hewan sama sekali artinya makhluk yang sejenis manusia ataupun makhluk yang sejenis hewan dan ini kata ada dari sepenan alas ongku tapi alas ada apa nak. Kemudian pada saat itu laki-laki kadito songkan atau besake di tempat ini yang tidak ada orang yang membantu. Sobong sinolong jadi umpamanya tak bisa ada sinolong. Umpaman perlu nikah tak ada asli bitibian yang situ tempat. Kemudian pas laki-laki kadito ampun lah lebedeneng tanah ke asar tangki kebeladung tedungan dan sebagainya. Pasanan atua dekat Allah Ta'ala. Pas ngocak dekat Allah Ta'ala atua. Ya Allah, kalau to umpamanya ibu ada di sisi saya, ada di samping saya, niscaya ibu saya itu akan kasih sayang kepada saya. Dan niscaya ibu saya akan menangis karena posisi saya seperti ini di sini. Dan juga kalau umpamanya ayah saya ada di sini, niscaya ayah saya akan membantu kepada saya. Dan kalau saya meninggal dunia, ayah saya pasti memandikan saya, mengkafani saya dan lain sebagainya. Dan kalau umpamanya istri saya ada di sisiku, pasti istri saya akan menangis karena akan berpisah dengan saya. Dan kalau toh umpamanya anak-anak saya ada di samping saya, niscaya kalau saya mati, mereka akan menangis di samping jenazah saya. Maka dari itu ya Allah, mudah-mudahan kami diampuni oleh Engkau. Ampunilah kami yang lemah ini, ampunilah kami yang penuh dengan dosa dan maksiat ini, yang selalu dibuang kemana-mana. Mulai beberapa tahun yang lalu saya dibuang, dipindah dari desa ini, dipindah desa ini, dipindah desa ini. Saya sudah akan keluar dari dunia ini menuju akhirat dengan putus asa, dengan putus dari segala orang-orang yang kami cintai. Hanya rahmat-Mu yang saya harapkan, katanya orang itu. Ya Allah, kalau umpamanya Engkau memutuskan aku dengan orang tuaku, dengan ibuku, memutuskan aku dengan anak-anakku dan ayahku, memutuskan aku dengan istriku, jangan putuskan saya dari rahmat-Mu. Jadi kan itu kan lebih tibian. Jadi besar hati abad dalam keadaan sakit atuh dekat Allah, minta sepora dekat Allah Ta'ala. Meskipun sudah diputuskan dengan keluarga besarnya,
dia tetap berharap, jangan putus ya Allah kami ini dengan rahmat-Mu. Jangan sampai tenggula gak dinto tak paringi rahmat sareng panjenengan. Ini kadebuna orang gila yang banyak dosa. Dan atitan gula panas, atitan gula ancor karena apa sahabat orang-orang yang saya cintai. Atitan gula bingung karena ampun apa sarang ring sepo sedua, apa sarang bini ban anak. Karena buang ban orang ni ke tetangga. Jadi tidak ada orang-orang yang ada di sisinya. Tapi jangan sampai saya dibakar dengan apimu karena sebab saya durhaka kepadamu. Jadi ini kan nyonda ke Allah Ta'ala. Meskipun tenggula nikah panas karena gara-gara tenggula apesa ben keluarga besar. Tapi tenggula je panas kala ben apa ya panjenengan. Meskipun betenggala gak dinto. Ampun banyak maksiat dari panjenengan. Bagaimana? Akhirnya Allah Ta'ala gak dinto pesanan ngutus Allah Ta'ala ngutus bidadari se'arupambun ban juga Allah Ta'ala ngutus bidadari se'arupah binina ban ngutus nak kana keni se'arupah putrana ban ngutus malaikat se'arupah bapan. Jadi akhirnya pasti kerobong orang, banyak anggap bini na beda, reng sepo bapak bu beda, anak beda pas lengkap. Gara-gara atuh orang ini penuh dengan dosa. Jadi pasanan ngelilingi orang si ampun sakaratul maut, kelilingi kapi. Jadi nangis kapi. Fajalasu indahu fabakau ala syab. Mereka duduk di samping laki-laki yang sudah detik-detik akan meninggal dunia ini. Dan mereka menangis karena posisi laki-laki ini seperti itu. Kemudian orang si laki gelak terus atu ada ke Allah Ta'ala. Ya Allah la taqta'ni min rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Cek putus aki badan kaula dari rahmat panjenengan karena panjenengan maha kuasa. Tidak sampai dan kula tak paringi rahmat panjenengan karena panjenengan adalah zat yang maha kuasa. Sampung badan kaula dari rahmat panjenengan ben sapora aki dan kula tusa-tusa si ampun ikalako sareng badan kaula. Akhirah sareng Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Musa boleh esoro ring laki nikah epakon opene dalam arti epakon rabet pasca meninggalnya. Bahkan Nabi Musa sempat tak kerjat karena Nabi Musa si lambe nikah si epakon Allah Ta'ala ke kui muang. Ternyata makin ben Allah Ta'ala esa poratusan apa tadi muljet. Jadi sempat tak kerjat Nabi Musa. Tak reng seibuang singkok lambari mak ben Allah Ta'ala epakon sate epakon openi pola ni sapora tusan ben Allah. Ini adalah rahmat Allah Ta'ala itu pasti akan diberikan kepada siapapun, yang penting kita jangan putus asa. Jadi masa-masa kelam kita, masa-masa gelap kita umpamanya di masa lalu itu kita ada fase-fase gelap. Nah, kesempatan untuk minta sapora di bulan Ramadan, kesempatan kakui mator dek Allah Ta'ala, curhat dek Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Insya Allah tu sagu lebih panjenengan sapora ben Allah. Tingkatkan dalam beramal pada saat bulan-bulan suci ini. Insya Allah ben Allah Ta'ala juga sapora. Moga-moga tenggula saja selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam maghfirah Allah, dan keluarga besar kita tentunya, sehingga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Mungkin sekali itu moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Tentu saja memasuki
silakan di sisi lagi diskusi atau sehingga ada suatu kawasan ibadah mana silakan di video Wina cukup ya karena ibadah mana ini sudah biasa dasar kepada ulama mudah-mudahan dengan adanya pemahaman ini mendapat kualitas apa yang dilakukan untuk itu Bapak Kiai silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatina. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sa'ir a'malina wa la tadhir biha wujana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.